karena sore hari dan malam minggu ini juga kita akan evaluasi. Salah satu catatan kemarin kita adalah masih banyak warga yang keluar pagar. Makanya ayo dijogo tahun ngarep sing rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa kabari polo-polo Susana. Alhamdulillah aku Cak Aldo ketemu maneh nanggone Dewan Persahabatan Rakyat on the spot. Dan dino iki aku wis bareng ambek anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Pak William Wirakusuma, sing dino iki bakal ngobrolno support DPRD Kota Surabaya untuk event Surabaya Vaganza menuju panggung wisata nasional. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kota Surabaya sing saben tahun diadakno ambek Pemkot Surabaya. Nah, opo ae sih sing wis disiapno saben tahun terkait acara iki gak cilik-cilikan loh, mesti geden-gedenan dan rangkaian acaranya 1 bulan penuh. Untuk itu saya bakal ngobrol ambek Pak William Wirakusuma, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Halo, apa kabar Pak William? Biasanya baik-baik, sekarang rodok watuk. Rodok watuk ya gak masalah. Sing penting Surabaya Vaganza sukses. Sukses, masih berlanjut sampai sebulan. Berlanjut, alhamdulillah. Nah Pak William, kalau kita ngomongin Surabaya Vaganza ini ternyata rangkaian acara hari ulang tahun Kota Surabaya sing diadakno saben bulan Mei ya. Iya. Dan itu rutin setiap tahun dan sudah berjalan bertahun-tahun sampai ganti wali kota sih tetap berjalan sampai saiki ya. Nah, bagaimana bentuk dukungan DPRD Kota Surabaya terhadap pelaksanaan Surabaya Vaganza ben iso menarik wisatawan tingkat nasional? Supportnya yang pertama pasti anggaran ya Mas. Jadi Ya. Kita kan salah satu tupoksi dari DPRD adalah penganggaran. Dan kita support anggarannya meskipun beberapa ada yang bilang sih acara cuma seremonial gitu ya. Tapi tiap tahun kita selalu evaluasi, kita perbaiki, kita kasih masukan supaya tidak cuma seremonial, tapi ada dampak ekonominya kepada masyarakat gitu ya. Karena Surabaya ini kan terkenal kota jasa, gitu ya. Jadi kita pengen juga supaya itu berkembang menjadi kota pariwisata. Pariwisata apa ya? Pariwisata perkotaan, gitu. Jadi pariwisata perkotaan ya isinya ya banyak sekarang, termasuk wisata-wisata karnaval, gitu ya. Dan yang penting lagi kita juga minta pemerintah kota menggandeng Surabaya ini. Kalau orang ke Surabaya kan akhirnya dolan mall. Iya. Nah, mall Surabaya juga ikut bekerja sama memberikan diskon, acara-acara untuk memeriahkan Surabaya Vaganza secara sebulan ini. Iya. Dan efeknya sih memang mohon maaf kepada warga Surabaya. Jadi ini macet Mas. Iya. Ya, bareng-bareng KB mall ono acara, ketambahan kemarin ada karnaval. Aduh. Nah, kami pemerintah Kota Surabaya mohon maaf kemarin tengah kota macet mall sampai malam. Karena ada beberapa mall di tengah kota itu ada acara. Kita ada karnaval barengan. Iya. Tapi benar-benar meriah. Kemarin saya kira ya sukses meskipun ada beberapa catatan dari kita dari DPRD Kota Surabaya. Oke, Pak William, saya juga banyak masukan kemarin di Radio Susana juga yang disayangkan itu kok berubah jamnya. Dulu kan sore ya, habis asar sekitar jam 3-4 sorean ya. Dan banyak warga Surabaya itu menyoroti, biar lek diadakno sore gak pati macet. Saiki lek dipindah bengi, mari maghrib ya sekitar jam 6 kemarin kan. Itu ternyata macetnya luar biasa. Dan ternyata tahun ini itu kemarin viral. Mulai teko kotoran ya. Rusak taman-taman ya. Dan juga jumlah penonton itu semakin banyak. Betul. Itu kan berarti bisa dikatakan ukuran lebih sukses daripada tahun sebelumnya. Tapi efek yang ditimbulkan ini menjadi sorotan warganet ini. Bagaimana sikap DPRD Kota Surabaya terkait Surabaya Vaganza ini, terutama karnaval, ini menjadi sorotan warganet, terutama warga Surabaya yang merasa terganggu. Ya, ini jadi catatan kita, jadi kita harus atur lagi. Karena ya memang kalau dibuat setelah asar malam ya. Ya, sore. Sore itu kan warga kan sudah banyak yang pulang kerja. Ya. Ya, jadi memang kita pengen yang penontonnya jadi banyak, pengunjungnya. Tapi kan Sabtu, Pak. Nah, ya.
Pengunjungnya banyak. Nggih. Nah, itu sekarang kita harus antisipasi. Ini kan baru pertama kali Iya. di sore hari. Dan karnaval kalau siang ya mesakno pesertane pertama panas. Panas, iya. Penontonnya juga panas, Mas. Iya. Tahun-tahun kemarin kalau kita lihat penonton sudah berjubel karena panas. Yang punya masalah kesehatan juga banyak. Iya. Dehidrasi dan lain sebagainya. Dan kalau memang dengan jumlah pengunjung yang sangat banyak kemarin, memang tentu ada efek-efek yang kurang baik. Memang sampah gitu ya. Iya. Jadi kita juga jadi catatan untuk ke depan kita mungkin minta akan tambah tempat titik pembuangan sampah. Yang kedua, melalui warganet juga bisa bantu. Iya. Dari para netizen kita berapresiasi dengan kritiknya. Dan paling tidak ya kasih masukan dan saran ke warga-warga juga dong. Carane wis apik yo dibantu wargane ojo buang sampah sembarangan Nah, gitu ya. ini. Jadi saya berterima kasih pada netizen untuk masukannya, untuk kritikannya, Ya. tapi paling juga bantu kita supaya memberikan edukasi Ya. juga kepada warga, pengunjung kalau datang acara Kota Surabaya sampahnya dibawa pulang. Ya, ini yang penting ya. Gitu ya. Kalau ke Jepang itu Mas ndak ono tempat sampah malah. Iya, malah ndak ada tempat sampah supaya apa sampahnya dikantongi gitu Iya. ya. Sadar ya. Sadar, tapi kan kebiasaan di Indonesia dan di Jepang beda. Beda. Kalau sini ndak notong sampah, tong sampah tambah wakeh. Belakra. Karena tong sampah tambah hilang. Makanya kita akan tambah tong sampah dan itu memang kesadaran dan memang ada beberapa catatan yang memang harus diperbaiki karena sore hari dan malam hari dan malam minggu ini juga kita akan evaluasi apakah baiknya malam minggu atau apa nanti ya. Ya, oke. Tapi kan ini kita ingin memberikan tontonan warga masyarakat juga. Oke. Dan itu menarik wisatawan luar kota banyak kalau weekend gitu Ya. ya. Nah ini juga selalu ada pro dan kontranya. Nah, Pak William, wingi akeh sing ngekek masukan gini. Terkait taman rusak, ya kan? Di karnaval itu akeh sing ngomong gini. Loh, wong petugas gak ono gak ono sing jaga. Ya jelas ae wong iku iso loncat ngincak-ngincak taman, akhirnya kan tamannya rusak. Nah, terkait masalah ini kan butuh tanggung jawab bersama. Betul. Dari Pemkot Surabaya wis ono petugasi, meskipun katakanlah mungkin petugasnya itu tidak semua menjaga titik-titik taman yang ada. Tapi kita sebagai warga Surabaya sing cinta ambek Surabaya, sing seneng Surabaya ku resik, juga punya tanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan juga ketertiban. Ini salah satu poin yang banyak dibicarakan warganet, termasuk Pemkot Surabaya kan juga punya target untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Surabaya. Akhirnya kan apa sih optimis tahun ngarep iku wong gelem teko mrene teko luar kota, tapi ternyata kenyataannya lek ono acara gak iso tertib wargane. Gimana menyikapi hal ini Pak William? Ya ini kan efek dari penyelenggaraan yang pertama. Nggih. Saya kira warga Surabaya warga yang sangat tertib Mas. Ya. Dan mau belajar gitu ya. Ini yang pertama dan dari netizen saya kira warga Surabaya akan belajar di tahun depan. Meskipun gak dijogo, ayo rek ojo ngidak taman. Podo sadari. Modo sadari. Memang kadang-kadang di internet banyak yang pesimis gitu ya. Iya. Sama seperti dulu awal di Surabaya kalau ono ambulan angel lewat toh biar. Iya. Tapi sekarang kalau kita lihat Surabaya salah satu kota di Indonesia yang masuk ke internet juga di netizen yang viral kayak laut dibelah. Iya. Kayak zaman Nabi Musa. Iya. Kalau ada ambulans sekarang semua mobil sudah minggir loh di Surabaya. Bahkan ada yang rela untuk mengawal Betul. sampai IGD. Ya. Ya. Nah ini keinginan kami dari pemerintah juga setiap ada acara karnaval warga menjaga tamannya sendiri dengan kesadarannya sendiri. Iya. Gitu. Memang perlu waktu dan perlu biaya. Iya. Rusak kita benekno maneh loh gitu loh. Benar. Ya. Jadi perlu kesadaran bersama. Acara ini acara yang bagus dan saya yakin kemarin banyak kafe di Jalan Tunjungan pasti omsetnya munda akeh pasti. Iya, iya. Ya apalagi yang jualan minuman gitu ya, maka jualan snack itu mendatangkan dampak ekonomi yang bagus untuk Kota Surabaya. Iya. Hotel pun saya kira kemarin juga tingkat Okupansinya naik. naik jauh. Apalagi kalau
Jadi kita bisa seperti nanti, impiannya adalah seperti Singapura kalau di Oke. waktu tahun baru dan Natal. Ya. Karnavalnya di sana sangat bagus sekali. Iya. Dan memang kalau soal sampah itu memang perlu pembelajaran bersama. Ya. Bahkan Singapura pun Mas, Singapura yang sangat tertib pun kalau tahun baru dan Natal yang biasanya bersih pun tetap ada sampah juga. Ya. Gitu ya. Tapi itu kan pembelajaran untuk kita Ya. semua gitu. Paling tidak Pemkot Surabaya sudah memberikan edukasi. Betul. Ya, titik-titik tempat sampah diperbanyak kalau ada event seperti itu, ya kan. Termasuk juga sistem pengelolaan sampah juga. Betul. Dan yang penting itu tadi ada pendampingan petugas. Betul. Kadang wong ini gak ono petugas yo gak ono wedine, kan ngono ya. Ah, itu loh. Kesadaran berawal teredukasi dari situ, Pak Betul. Willy, kan, ya. Dan itu keinginan kita di Surabaya, kita pengen seperti Singapura lah. Mas. Jadi warganya yang sadar. Jadi kebersihan Surabaya adalah tanggung jawab kita bersama. Ya. Kebagusan tamannya juga adalah tanggung jawab kita bersama. Dan saya yakin percaya bisa kok. Ya. Karena ya tadi salah satu contohnya kalau saya bilang kalau ambulan lewat dulu kangelan Surabaya nek macet ambulan angel lewat. Iya, Tapi sekarang benar. sudah sangat bagus sekali. Ya. Kalau itu bisa yang lain pasti kota Surabaya bisa. Oke, Pak William, yang menjadi sorotan juga ternyata Surabaya Vaganza sudah resmi masuk ke kalender event nasional. Ya. Ini kan sudah wacana sudah apa ya, gaungnya sudah kita dengar mulai tahun kemarin. Ya. Dan ternyata alhamdulillah tahun ini resmi masuk ke kalender event nasional. Ya. Ini kan pertanda baik, Betul. ya, untuk pendapatan asli daerah kota Surabaya yang fokus ke wisata, ya, wisata di Surabaya. Tidak terlepas dari yang namanya kuliner dan juga belanja. Kita sudah tahu kalau setiap bulan Mei bulannya belanja, festival, ya kan, shopping, ya kan. Betul. Itu semua mall bisa memberikan diskon yang besar-besaran di event hari ulang tahun kota Surabaya. Nah, sebetulnya sejauh mana sinergi antara DPRD, Pemkot Surabaya dan juga pelaku ekonomi kreatif ini tidak bisa kita kesampingkan dalam mendukung kesuksesan Surabaya Vaganza di tahun ini, Pak? Ya jadi Surabaya ini kan kayak keluarga Mas. Nah, keluarga Surabaya jadi memang kerjasama dari berbagai pihak. Jadi ada asosiasi-asosiasi pengusaha kafe dan restoran Aprindo juga ikut turun. Kemudian pengusaha-pengusaha di kota Surabaya. Kemudian pemerintah kota Surabaya, orang-orang kreatif, para seniman. Itu semua ikut andil dalam merencanakan Surabaya Karnaval kemarin khususnya ya. Iya. Jadi supaya memang bagus dan ada kekhasan kota Surabaya juga ada di situ. Nah, Pak William, ini menjadi harapan ya para UMKM yang mana sampai sekarang itu banyak yang masih mengeluh golek duit gak koyo zamane sakgurunge pandemi. Ya. Nah, ini kan bisa dilihat faktanya. Semakin banyaknya SWK ya yang sudah mulai berangsur rame. Ini kalau tidak ada event, ini sudah mulai berangsur rame. Nah, sepanjang Surabaya Vaganza yang dilaksanakan mulai awal bulan Mei sampai nanti di akhir Mei, bagaimana evaluasi DPRD Kota Surabaya terkait pemasukan UMKM ketika ada event dilaksanakan di rangkaian acara Surabaya Vaganza, Pak William? Khusus pada hari-hari ada event Mas. Iya. Saya kira semua UMKM Surabaya jadi rame. Kenapa? Karena dengan begitu banyak orang, beberapa UMKM yang sudah terkenal gitu ya, jadi brand-brand terkenal di kota Surabaya kan jadi sasaran biasanya untuk wisatawan. Itu biasanya penuh Mas. Oke. Akhirnya UMKM yang lain yang mungkin sebelum terkenal itu di media sosial atau apa mendapat dampak limpahannya. Wah, ini antri ini suwi, jajalah geser sebelah. Oh ternyata enak. Mereka terus buat konten. Oh ternyata di sini enak loh. Ternyata ini ada hidden gem. Iya, hidden gem. Ada gem Surabaya. Itu dampaknya ada di situ nanti dari event-event ini. Karena ya tadi karena banyaknya yang datang, yang terkenal ini kapasitasnya kan tertentu. Akhirnya mereka mencari-cari hidden gem dan itu juga salah satu mungkin kegemaran anak Gen Z sekarang mencari hidden gem di kota-kota tertentu di mana mereka
berlibur ya, Iya. atau healing gitu. Healing. Malah sekarang saya kalau lihat ya hidden gemnya nggak cuma di tengah kota. Betul. Di Surabaya Timur kita sudah tahu ada Shanghai kan di situ Betul, ya. Park Shanghai, ya. Di PTC itu menjadi hidden gem dan juga tempat berselfie di situ. Banyak titik-titik yang bisa dijadikan kunjungan ke sana ya. Termasuk harapan kita yang datang ketika momen Surabaya Vaganza tidak hanya wisatawan domestik, Betul. wisatawan mancanegara ini yang menjadi target ya. Mulai tahun kemarin sampai tahun ini evaluasi terhadap Surabaya Vaganza terkait peningkatan wisatawan mancanegara yang datang ke Surabaya sampai seberapa Pak? Sudah mulai banyak, cuma ini kan gara-gara masalah. Sayangnya adalah ada geopolitik yang sedang rame sekarang ini. Iya. Jadi wisatawan yang dari Eropa agak kesusahan untuk datang ke Indonesia gitu ya. Tapi kemarin waktu di Surabaya Vaganza saya bertemu beberapa orang dari Jepang, ada dari Korea, dari Tiongkok. Itu lumayan banyak ikut nonton juga. Berarti masih banyak dari Asia ya Pak? Dari Asia karena ya masalah penerbangan, yang kedua masalah tiketnya. Sekarang kan mahal sekali minyak buat aftur. Kenaikan harga tiket pesawat yang dari Eropa itu juga mempengaruhi. Dan kemarin saya juga sempat ngobrol dengan yang wisatawan dari Jepang. Cuma gara-gara saya pakai jaketnya itu jaket batik gambarnya Surabaya Mas. Dia tanya, "Loh kok bagus?" gitu ya. Akhirnya ngobrol, ternyata wisatawan Jepang juga ada dan hadir di situ. Dan itu akan menjadi catatan kita. Kenapa? Karena kita tidak mau karnavalnya kelihatan terlalu berdesak-desakan dan tidak teratur. Salah satu catatan kemarin kita adalah masih banyak warga yang keluar pagar. Kita bukan maksud untuk memagari atau membatasi warga gitu, tapi itu untuk keselamatan warga karena kendaraan karnavalnya ini gede-gede Mas. Gitu ya, jangan sampai ada yang tertabrak. Saya sampai terpaksa turun menyuruh meminta warga untuk masuk ke dalam pagar lagi karena ada satu mobil karnaval yang sangat besar jadi terhambat dan rangkaiannya jadi terhambat semua. Jadi urutannya jadi lama gitu ya. Jadi yang penting bila warga bisa tertib semua, saya kira akan menjadi kunjungan yang luar biasa untuk kota Surabaya. Bisa menyaingi Singapura kita kalau kita mudah-mudahan Pak. Harapan kita seperti itu. Yang terakhir pesan dari Pak William terkait image ya atau citra positif acara Surabaya Vaganza. Setelah beberapa waktu yang lalu kita tahu ada beberapa event-event yang dibilang masih belum bisa tertib ya. Seperti di karnaval. Itu kan membuat citra positif Surabaya Vaganza itu kan tanda kutip agak sedikit nggak tertib ya. Nah ini kan membentuk citra positif wisatawan misalnya dari luar kota atau mancanegara. Kira-kira aku kesana lagi nggak ya tahun depan gitu loh Pak. Jadi, aman murah. Itu termasuk itu ya. Jadi apa pesan terakhir untuk warga Surabaya? Untuk membentuk citra positif kota Surabaya ketika mengadakan event di hari ulang tahunnya. Pesan saya ya ayo arek-arek Surabaya bisa tertib kok. Kita bisa banyak contoh. Dan ini juga untuk arek-arek Surabaya sendiri. Dengan tertib, dengan bersih itu nanti akan bisa mendatangkan wisatawan lebih banyak. Dan itu nanti bisa berdampak banyak sekali untuk warga masyarakat, UMKM, kemudian tingkat okupansi, kemudian pekerjaan yang lain misalnya untuk mereka yang fotografer, videografer. Itu dampaknya itu akan banyak untuk arek-arek Surabaya dewe. Makanya ayo dijogo tahun ngarep sing rapi gitu ya. Nah iso malah kudu arek-arek Surabaya dewe sing arek Surabaya sing ngilingno. Mungkin ono sing lali ngidak taman yo ayo diilingno. Jadi bareng-bareng ngilingno dan jogo aset kota Surabaya. Nah ternyata ini memang tugas bersama. Tidak hanya tumpuannya ke Pemkot Surabaya. Tapi memang seluruh warga Surabaya harus ikut berpartisipasi menjaga kota Surabaya itu mempunyai citra positif ketika ada event di hari ulang tahun kota Surabaya. Terima kasih Pak William. Sama-sama. Sedikit banyak sudah mewakili beberapa pertanyaan ataupun opini dari Bolo-Bolo Susana dan juga warga Surabaya terkait
pelaksanaan acara Surabaya Vaganza di tahun ini ya Pak ya. Baik, Bala-Bala Susana, Dewan Persahabatan Rakyat on the Spot sudah banyak sekali mengedukasi kita, tanggung jawab bersama ketika kita dituntut untuk bisa mempunyai citra positif di event Surabaya Vaganza setiap tahun yang diadakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Surabaya. Aku Cak Aldo pamit dhisik, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.